Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada mata kuliah dasar-dasar logika ini, kita akan selenggarakan proses pembelajarannya secara daring atau online untuk saat ini. Dan pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang pengenalan filsafat. Mengapa pengenalan filsafat, teman-teman? Karena ini akan ada kaitannya dengan dasar-dasar logika. Ini hanya basic saja, tidak untuk membahas secara keseluruhan tentang filsafat itu sendiri. Nah, ini outline pembahasannya, teman-teman. Jadi kita akan ada setidaknya 4 pembahasan. Yang pertama, pengertiannya, timbulnya filsafat itu gimana sih sejarahnya, gitu ya. Kemudian 3, metode belajar filsafat dan sistematika filsafat itu sendiri. Teman-teman, kita langsung kepada slide inti, masuk kepada materi, maksud saya, itu yang pertama definisi. Kalau kita lihat dari definisi, si filsafat ini berarti sebuah proses untuk memahami segala sesuatu secara sistematis yang ada di sekitar kita. Bisa juga secara radikal dan juga secara kritis. Jadi ini proses ya, teman-teman, filsafat itu. Nah, proses berpikir kritis ini seperti apa? Yaitu usahanya melibatkan upaya-upaya aktif yang sistematis dan mengikuti prinsip-prinsip logika. Nah, ini mulai masuk mengapa dasar-dasar logika kok diawali dengan filsafat. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkait satu sama lainnya. Kalau orang menggunakan dasar-dasar logika itu bisa dikatakan, atau prinsip-prinsip logika bisa dikatakan, dia dalam berpikirnya itu hampir bisa dikatakan berfilsafat. Nah, untuk mengerti apa? Untuk mengerti tentang suatu informasi dengan tujuan kita bisa menentukan apakah informasi tersebut benar atau salah, bisa diterima atau tidak oleh apa? Oleh akal kita atau oleh logika kita. Nah, jadi dengan demikian filsafat itu akan terus berubah, nggak akan pernah berhenti satu titik tertentu, akan terus dinamis. Kenapa? Karena orang terus berpikir dengan logikanya, terus menggunakan logikanya, gitu ya. Nah, orang berfilsafat itu bisa dianalogikan seperti orang yang sedang berpijak di tengah malam, di keheningan malam ini, dan sambil melihat ke langit, ada bintang-bintang yang gemerlap, dan melihat keagungannya dia heran dan bertanya-tanya, ingin tahu apa sih hakikat dirinya ada di dunia ini, di semesta ini, gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau menurut beberapa ahli di sini, filsafat itu kayak gimana sih mereka menjelaskannya? Kalau si Plato ini mengatakan filsafat itu pengetahuan yang bersifat untuk mencapai kebenaran yang asli. Kalau Aristoteles itu ilmu pengetahuan yang mencakup ilmu-ilmu metafisik, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kalau menurut Descartes, nah ilmu filsafat itu segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Jadi poinnya 3 itu kalau si Descartes tuh ya. Nah, kalau sifat-sifat filsafat itu pertama, menyeluruh, mendasar, spekulatif. Kalau menyeluruh tuh kayak orang yang berfilsafat itu pasti juga mempelajari suatu hal itu secara menyeluruh. Misalkan mempelajari komunikasi, nah itu tidak hanya komunikasi saja, tetapi di dalamnya nanti berpikir juga tentang pengaplikasiannya, teori, kemudian dengan ilmu yang berkaitan dengan komunikasi secara menyeluruh gitu. Kalau mendasar itu benar-benar berdasar atau berlandaskan sesuatu alasan yang logis gitu. Jadi harus mendasar nih kalau berfilsafat proses berpikir itu harus mendasar. Kita nggak bisa bikin sesuatu yang nggak ada dasarnya gitu. Intinya gitu ya. Yang ketiga bersifat spekulatif. Nah, ini karakteristiknya. Kalau kita ngomongin sejarahnya apa aja nih? Kenapa si filsafat itu bisa berkembang? Pertama karena adanya dongeng, tahayul di zaman Yunani itu banyak sekali dongeng yang bersebaran di masyarakat sehingga kayak orang-orang tuh penasaran gitu, kritis ingin tahu tentang kebenaran si dongeng yang itu, yang berseliweran itu, apakah dongeng itu betul, apakah hanya sekedar dongeng dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian keindahan gitu. Orang juga ingin tahu kenapa sih langit di malam hari itu sangat indah, ada bintang-bintang, ada bulan. Orang yang tadi melihat ke atas langit, memikirkan hakikat dirinya, kenapa ada di semesta yang luas ini, kenapa langit itu indah, itu orang kemudian berfilsafat, ingin tahu rahasia alam, siapa sih yang mengoperasikannya, siapa yang menciptakannya dan sebagainya. Itu juga mendorong terjadinya filsafat. Nah, ketiga ada kesangsian. Kesangsian itu kayak keraguan. Kalau kita meragukan sesuatu, kita akan mulai mencari tahu lebih dalam apakah yang kita ragukan itu benar salah atau misalkan justru benar gitu. Bisa dikatakan kesangsian keraguan itu tentang banyak hal juga, cuman contohnya yang lebih konkret mungkin orang meragukan keberadaan Tuhan gitu ya. Orang banyak berfilsafat sehingga kayak menyimpulkan kalau Tuhan itu nggak ada. Nah, filsafat itu juga harus hati-hati gitu, jangan sembarang kita menyaksikan sesuatu kemudian memfilsafatkannya gitu. Jadi pastinya orang berfilsafat itu harus dengan kaidah-kaidah tertentu. Tapi itu contoh yang real ya, orang-orang yang suka lakuin, mereka berfilsafat akhirnya menjadi ateis juga tidak sedikit gitu. Nah, objek filsafat. Nah, objek filsafat ini ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama adalah objek material atau objek material. Segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat yang adanya itu 3 persoalan pokok. Yang pertama hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Nah, kalau objek yang kedua adalah objek formal, yaitu usaha mencari keterangan secara radikal sedalam-dalamnya sampai ke akarnya gitu ya, tentang objek material fisik tersebut. Jadi kayak usahanya gitu ya. Kalau objek formal itu tentang 3 hal yang tadi, mencari lebih dalam lagi. Kalau yang objek material ngomongin yang 3 tadi gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini, objek formal itu usaha mencari keterangan secara radikal atau secara kritis gitu ya. Disebut radikal tuh sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek material filsafat yang disebutkan 3 di atas tadi. Sorry ya, ini agak typo. Jadi keterangan yang kedua tuh objek formal itu adalah usaha mencari keterangan secara mendalam atau secara sedalam-dalamnya, secara radikal dalam kurung itu sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek material filsafat itu. Apa saja yang 3 tadi di atas? Manfaat belajar filsafat.
Yang pertama, berlatih berpikir serius dan kritis. Tentu saja, karena seseorang itu tidak mudah berpikir pendek atau menyimpulkan sesuatu dengan cepat. Namanya itu kayak asbun atau sumbu pendek. Sumbu pendek itu kadang membuat sebuah kesimpulan itu tidak logis, kayak langsung begitu saja secara spontan. Tetapi kalau kita mempelajari filsafat akan lebih berpikir serius, akan juga lebih kritis tentang segala sesuatu. Yang jelas, manfaatnya mampu memahami filsafat ya. Filsafat itu apa hakikatnya, kenapa sih ilmu filsafat berkembang dan sebagainya, dan menjadi warga negara yang baik. Kenapa menjadi warga negara baik ini bisa ada kaitannya dengan filsafat? Maksudnya kita kalau belajar filsafat bisa lebih bijaksana. Kalau kita sudah bijaksana, itu akan menjadi seorang yang paripurna, maksudnya dalam bersikap, dalam berpikir itu kita akan lebih elok atau lebih bijaksana, lebih banyak pertimbangan, tidak sembarangan menentukan keputusan ataupun berbicara gitu ya. Nah, metode belajar filsafat. Kalau metode belajar filsafat tuh di sini ada metode kritis. Nah, kritis ada historis dan metode yang pertama tuh sistematis. Jadi ini tipe ya teman-teman. Sorry. Yang pertama itu metode sistematis. Nah, itu dikatakan ya, sistematis di sini artinya adanya susunan dan urutan hierarki. Juga kaitan suatu masalah dengan materi masalah lainnya terdapat dalam filsafat. Jadi, kalau metode mempelajari filsafat itu tersusun, ada tahapan-tahapannya gitu ya. Metode mempelajari filsafat tuh sistematis itu kan ada sistem yang ditempuh gitu ya. Kalau historis tuh belajar filsafat berdasarkan urutan waktu gitu ya, perkembangan pemikiran filsafat yang terjadi sejak awal berdirinya berkembangnya filsafat gitu ya, terus dicatat rentan waktunya, tokoh-tokohnya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu berdasarkan historis. Kalau berdasarkan metode kritis, itu tingkat mempelajari filsafat dengan pendekatan sistematis atau historis dengan cara memahami isi, mengajukan kritik, menentang dukungan dengan pendapat sendiri atau apa di sini, atau pendapat orang lain mungkin ya. Banyak tipe ya. Nah, jadi maksudnya itu kalau metode kritis itu lebih banyak membenturkan pendapat-pendapat pribadi dengan pendapat orang lain. Orang lain berpikiran seperti ini, intinya kita tidak bisa setuju begitu saja gitu. Mengajukan kritik atas pendapat tersebut. Orang bilang misalkan bumi itu bulat gitu. Ada juga kaum bumi datar mengajukan bantahan-bantahan kritiknya gitu dengan pendapat bumi bulat. Itu contoh ya. Contoh metode kritis. Ini contoh aja ya. Nah, seperti itu lebih jelasnya. Jadi metode kritis tuh. Kemudian kita lihat di sini nah, diskusi tentang sistematika filsafat. Di sini kita akan menjelaskan tentang 3 sistematika filsafat, ada ontologi, epistemologi, dan juga di sini ada aksiologi. Kalau ontologi itu apa sih, teman-teman? Ontologi itu berasal dari 2 kata Yunani, ontos dan logos. Ontos itu keberadaan dan logos itu bahasa. Jadi kalau ngomongin ontologi itu bahasan-bahasan tentang hakikat sesuatu atau keberadaan sesuatu, segala sesuatu. Ontologisnya, misalkan ontologisnya tentang Tuhan, ya kita ngomongin bahasan-bahasan tentang hakikat keberadaan Tuhan itu sendiri. Bisa juga ontologisnya ilmu tentang hakikat keberadaan ilmu itu sendiri atau apa. Secara sederhana, ontologi itu bisa dirumuskan sebagai filsafat yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Di sini tuh ditekankan kalau kita tuh harus bisa membedakan antara appearance, penampakan, dan juga kenyataan. Jadi belum tentu gini ya, belum tentu yang tidak ada secara nyata, tampilan yang kita bisa lihat secara real, secara kasat mata, itu belum tentu pada kenyataannya tidak ada. Contohnya Tuhan itu sendiri gitu. Saya pribadi meyakini walaupun kita tidak bisa melihat secara nyata saat ini, kenyataannya bukan berarti tidak ada, tapi ada gitu ya. Seperti hal-hal yang abstrak pun banyak, pemikiran gitu ya. Kita tidak bisa melihat otak kita sendiri atau isi pemikiran kita sendiri, tapi kita punya otak sebetulnya. Karena pemikiran itu tidak ada bukan berarti kita tidak punya otak. Gitu. Padahal kita sering terjebak sesuatu yang dikatakan ada wujudnya, hakikat itu harus terlihat, padahal tidak selalu begitu. Ini ngomongin ontologis tuh tentang hakikat keberadaan intinya ya teman-teman. Nah, kalau epistemologi dari kata episteme, yaitu pengetahuan, dan logos itu bahasan-bahasan. Epistemologi itu intinya bahasan-bahasan tentang pengetahuan. Jadi bagaimana manusia bisa berhubungan dengan sesuatu di luar dirinya. Artinya dia bisa melihat objek-objek sekitarnya itu bisa bagaimana sih dia bisa mengetahui hal-hal di sekitarnya gitu ya. Berhubungan dengan arti di situ ketika melihat objek di luar dirinya, dia ingin tahu apa itu, apa ini, dan lain sebagainya gitu. Benda ini apa dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut gitu. Nah, ditekankan dengan cara 2, memperoleh pengetahuan itu rasionalisme dan empirisme. Kalau rasionalisme itu erat kaitannya dengan logika. Kita bisa memperoleh pengetahuan itu karena kita punya logika. Kita mikir kayak dengan logika dan lain sebagainya, masuk akal, diterima, oke, kita dapat suatu insight atau pengetahuan. Kalau empirisme itu pembuktian ya, pembuktian itu bisa dengan pengalaman atau dengan kasat mata. Kita bisa memperoleh pengetahuan dengan melihat dan mendengarkan dengan pengalaman indrawi kita. Nah, itu secara empiris juga bisa diperoleh. Contoh sebagai besar pengetahuan yang kita dapatkan gitu kan, itu dari empirisme, kita dengan membaca, melihat, mendengarkan dan sebagainya. Nah, terdapat 3 persoalan pokok. Apa sumber-sumber pengetahuan itu, dari mana pengetahuan yang benar itu datang. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan kalau kita pengen mendalami epistemologi. Apa sifat dasar pengetahuan itu? Jadi kita mendalami tentang suatu objek itu, pertama mempertanyakan itu gitu ya, dari mana asalnya, sumber pengetahuannya dari mana, sifat-sifat tentang pengetahuan itu apa saja, apakah pengetahuan itu benar gitu ya, atau valid, dan sehingga kita bisa tahu bagaimana sih cara membedakannya, atau itu benar atau salah gitu. Itu kerana epistemologi itu sampai di situ teman-teman.
benar-benar dalam. Nah, benar-benar sampai memperoleh pengetahuan ini benar atau ini salah, itu gimana. Nah, contohnya gini ya, kan tadi kita ngomongin rasionalisme dan empirisme. Kalau secara empiris, secara kasat mata, ini pensil yang masuk di dalam air ini, yang kita lihat itu bengkok ya teman-teman. Jadi ada lengkungan gitu. Padahal gitu ya, secara rasionalisme, logika, apa yang bisa menyebabkan bengkok tersebut? Sebenarnya tidak bengkok kan, yang membuat bengkok itu adalah pantulan cahayanya gitu. Jadi seperti ini bisa kita bedakan ya. Secara kasat mata kita melihat ini bengkok, tapi secara logika itu sebenarnya nggak bengkok, ada teori penjelasannya. Jadi yang kita lihat belum tentu kenyataannya seperti itu gitu. Rasionalnya tuh, logikanya nggak gitu, dia nggak bengkok. Jadi kita nggak bisa nyimpulin tentang apa yang kita lihat kan, secara empiris terbukti dengan pandangan kita itu bengkok, si pensil ini bengkok, padahal itu lurus. Nah, dijelaskanlah dengan teori-teori tersebut. Nah, gitu ya, contohnya mungkin bisa dipahami. Kemudian aksiologi. Aksiologi itu teman-teman berasal dari kata aksios, yaitu nilai, dan logos itu bahasan. Jadi bahasan tentang nilai. Nah, nilai ini dibagi lagi, yaitu tentang etika dan estetika. Kalau etika itu ngomongin moralitas manusia, baik buruknya, boleh tidak, pantas tidaknya. Dan etika itu berkaitan dengan keindahan. Bisa dipahami ya, kalau etika itu berkaitan dengan pantas tidaknya, baik buruknya. Terus boleh tidaknya, kalau etika itu berkaitan dengan keindahan, kepatutan gitu. Ngomongnya dengan nilai estetika gitu. Sorry, itu juga tipu. Harusnya etika berkaitan dengan moralitas manusia, nah, dan estetika berkaitan dengan keindahan gitu ya. Aksiologi adalah filsafat yang secara khusus mengkaji cita-cita, sistem nilai. Jadi kita ngomongin nilai utama, tujuan dari apa yang dibahas itu apa sih gitu ya, kegunaannya, mengapa gitu itu ada, dan kita membahas juga manfaat di situ kan, pantasnya seperti apa gitu. Nah, biar lebih jelas lagi memahaminya, ini bisa ya di sini. Kalau ontologi itu lebih tadi poinnya ingin tahu keberadaannya, atau seberapa jauh kita ingin tahu tentang hal tersebut, tentang hakikat benda tersebut, hakikat tentang sesuatu tersebut. Kalau epistemologi itu cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tersebut. Kayak lebih di bagian-bagian bahasan-bahasan tentang pengetahuannya, membahas nilai kegunaan atau pengetahuannya gitu. Nah, kunci memahami sistematika filsafat lebih mudah ya. Ini ontologi itu kan, ontologi itu tentang hakikat ya, keberadaan. Berarti kata kunci adalah apa nih? Kayak apa sih yang dimaksud dengan misalkan benda yang bernama uang itu apa gitu, atau kita biar lebih mudah tuh apa sih ilmu komunikasi itu gitu. Kemudian bagaimana kita bisa memahami komunikasi, bagaimana kita bisa tahu tentang ilmu komunikasi itu, cara memperoleh pengetahuan komunikasi itu dengan cara apa saja. Aksiologi itu mengapa kita harus mempelajari komunikasi, misalkan mengapa komunikasi itu demikian, mengapa komunikasi itu dikatakan demikian. Nah, contoh lainnya adalah kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan itu, didefinisikan seperti apa gitu. Yang disebut kebahagiaan itu kalau apa, terus bagaimana memperoleh kebahagiaan tersebut, bagaimana kita memperoleh objek tersebut, kan objek yang dibahas kebahagiaannya, bagaimana caranya gitu, bagaimana tahu kalau ini kebahagiaan bukan kesedihan. Dan aksiologi itu kayak mengapa kita harus bahagia gitu, nilai kepantasan itu disebut kayak kegunaan itu, nilai kegunaan kebahagiaan itu ada kebahagiaan itu untuk apa gitu. Kalau ngomongin yang lainnya mungkin pulpen ya, ballpoint. Di sini kita ngomongin apa sih ballpoint itu, yang disebut ballpoint itu yang mana gitu. Apakah ballpoint itu kalau dikatakan ballpoint itu semuanya, apa kalau ballpoint tanpa tutup itu tetap dikatakan ballpoint dan semuanya. Filsafat tuh berbelit-belit tentang poin itu gitu. Kalau di ontologisnya itu ngomongin ballpoint itu seperti apa, yang mana disebut ballpoint itu, apakah tinta yang di dalamnya juga ballpoint, apa secara keseluruhan. Kalau kita mengatakan secara keseluruhan ballpoint itu yang menetapkan. Nah, cara menetapkan ballpoint itu secara keseluruhan adalah dengan epistemologi. Epistemologi itu ya, batasan pengetahuan bagaimana itu dikatakan ballpoint. Nah, ballpoint itu dinamai ballpoint. Kenapa? Karena kesepakatan bersama kalau ballpoint itu adalah serangkaian struktur-struktur tadi, dari tutupnya ada ujung tintanya gitu ya, kemudian juga ada penanya di dalamnya dan sebagainya. Jadi serangkaian itu secara epistemologi dikatakan ballpoint. Bagaimana kita tahu itu ballpoint itu ya tadi menjelaskan kan tadi apa itu ballpoint, dan ini juga bagaimananya. Nah, kalau apa itu balik lagi ke ontologisnya. Ballpoint itu apa? Ya bisa dikatakan alat untuk menulis, misalkan alat untuk mencatat sesuatu gitu ya. Kan bisa saja ballpoint didefinisikan dengan arti lain, cuman akhirnya kita tahu ballpoint ini untuk menulis gitu, secara ontologis. Kemudian bagaimana itu menetapkan ini ballpoint itu tadi dirincikan lagi. Kalau ngomongin aksiologinya ballpoint itu kayak gimana? Ya pantasnya ballpoint itu dipakai apa, nilai-nilai etikanya, etika dan estetika. Etika kan moralitas ya, baik buruknya. Ballpoint itu baik digunakan untuk menulis. Kalau dipakai untuk mencolok mata gitu, baik tidak, buruk, itu kan nggak baik secara etika gitu ya, nggak boleh itu dilakukan. Nah, untuk menggunakan ballpoint tadi itu, untuk meletakkan ballpoint di mana, apakah pantas ballpoint ditempatkan di ini apa namanya, di lengan baju seperti gambar yang tengah ini, atau di pesak saku gitu, di pesak saku baju di depan, di dada. Nah, itu kan ngomongin estetika ya. Kalau misalkan yang lebih cocok sih yang lebih umum secara estetika dan etika,
baiknya di saku baju di depan. Kalau tidak ada sakunya, biasanya di daerah-daerah kerah depan, tetap di depan, nggak di pinggir gitu ya. Nah ini contoh ontologis, epistemologi dan aksiologis dari ballpoint. Kalau kita bisa asumsikan di ballpoint seperti ini, nah kita juga bisa mengasumsikan kepada poin-poin yang lain, ke benda-benda yang lebih abstrak, misalkan ke komunikasi, tentang cinta. Apa sih cinta itu, kita jelaskan, definisikan. Jadi ngomongin ontologis itu apanya, bagaimana, itu epistemologi, bagaimana kita memahami kalau itu cinta, bagaimana sih kita bisa membedakan cinta dan benci dan kasih sayang, misalkan dianggap cinta itu seperti apa bedanya sama kasih sayang dan sebagainya. Terus kalau ngomongin aksiologis, nah di sana kayak ngomongin manfaatnya, kenapa sih kita harus tahu tentang cinta, kenapa kita harus punya cinta gitu, kenapa kita harus memiliki cinta dan kasih sayang kepada orang-orang gitu, kayak gitu ya. Jadi inti dari semua bahasan dari awal sampai akhir itu kita bisa menggunakan sistematika dalam berfilsafat, yaitu ontologi, kemudian epistemologi dan aksiologi terhadap semua hal di sekitar kita. Kan dari pengertiannya filsafat itu adalah proses untuk mengetahui kebenaran tentang segala sesuatu, hakikat segala sesuatu gitu. Jadi kalau kita pengen tahu tentang segala sesuatu, kita sekarang pengen benar-benar kayak lebih komprehensif pemahamannya tentang sesuatu tuh, lebih tahu jalannya. Oh, kita pikirin dulu ontologisnya apa, epistemologisnya dan aksiologisnya apa, kayak gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Saya kira untuk materi kali ini cukup. Nah, untuk diskusinya kita akan mendiskusikan terkait pertanyaan berikut. Apa sih manfaat filsafat menurut pendapat pribadi teman-teman? Bukan dari internet atau dari buku, tapi diskusi ini lebih menekankan kreativitas teman-teman dalam mengungkapkan pendapat pribadi. Jadi apa sih manfaat filsafat terhadap perkembangan ilmu komunikasi menurut pendapat pribadi teman-teman? Silakan tuangkan pendapat pribadi teman-teman di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa menyebutkan nama lengkapnya ya, agar saya bisa mengabsen. Ingat, absensi kehadirannya itu dibuktikan dengan komentar teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengomentari berarti dianggap tidak hadir. Maka dari itu harus memperhatikan pentingnya mencantumkan nama lengkap dalam komentar tersebut. Terima kasih.